Syukron kalimat. Habibana Novel, bisa mendengar suara saya? Habibana Novel, maaf itu mungkin di mute. Nah, insyaallah. Bagaimana, Ustaz? Mungkin boleh dimulai untuk memberikan tausiah singkatnya kepada kami semua di sini. Insyaallah. Masya Allah. Yang pertama,
Al-Fakir ucapkan jazakumullah khairan jaza kepada tadi yang sudah melantunkan salawat. Mudah-mudahan berkah salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita makin rindu dengan Nabi, makin cinta kepadanya, karena surga itu tidak akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kuncinya adalah Nabi Muhammad SAW. Maka dengan salawat mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, yang kita niatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus hajat-hajat kita pada malam hari ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah amma ba'du. Akhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam kali ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menggunakan HP kita, media sosial kita untuk bersilaturahmi di room ini dan juga untuk belajar ilmu agama. Mudah-mudahan berkah amalan ini apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salah satu amalan yang luar biasa adalah bagaimana kita bisa bersedekah. Bersedekah ini adalah perkara yang sangat luar biasa sampai dikatakan oleh para ulama kalau seandainya orang yang meninggal dunia itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya ingin bersedekah. Kenapa? Karena mereka yang meninggal dunia sudah mengetahui bagaimana keistimewaan daripada orang yang bersedekah, pahala dan ganjarannya. Apalagi amalan tersebut adalah sedekah ini adalah amalan jariah yang akan mengalir pahalanya kepada kita. Walaupun kita sudah meninggal dunia dengan sedekah ini, maka amalan-amalan kita akan terputus, tapi sedekah tidak akan terputus. Maka alangkah beruntungnya seorang hamba yang di dalam hidupnya dia bisa bersedekah, dia bisa berinfak. Karena di saat kita meninggal dunia, semua amal kita terputus, kecuali di antara adalah bersedekah ini. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bersedekah. Bahkan Al-Habib Thahir Al-Kaf Tegal almarhum, beliau pernah mengatakan bahwasanya manusia yang paling bahagia setelah dikubur adalah mereka manusia yang semasa hidupnya pernah bersedekah. Kenapa? Karena mereka yang bersedekah itu akan mengetahui bagaimana di saat dia meninggal dunia amal-amalnya semuanya terputus, kecuali sedekah ini tidak akan terputus. Maka beruntung bagi kita semuanya yang bisa bersedekah, berinfak dengan apa yang kita miliki. Apalagi Nabi Muhammad SAW pernah mensabdakan, apabila seseorang itu meninggal dunia, maka 3 perkara yang akan menemaninya. Yang pertama adalah keluarganya, yang kedua adalah hartanya, yang ketiga adalah amal solehnya. Di saat orang tersebut dikubur, maka 2 perkara akan meninggalkannya, yaitu keluarganya dan hartanya. Hanya satu saja yang menemaninya, yaitu amal soleh. Maka selama kita hidup di dunia, perbanyaklah kita ini untuk bersedekah. Karena sedekah ini adalah amal soleh yang sangat luar biasa, yang menjadi perantara kita nanti setelah meninggal ini akan terus. Amal ini tidak akan terputus. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain memang bersedekah ini sangatlah susah. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum." Berjuanglah kalian dengan harta kalian dan juga dengan nyawa-nyawa kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berjuang dengan harta terlebih dahulu sebelum dengan nyawa. Padahal nyawa ini lebih berharga daripada dengan harta. Ahli tafsir mengatakan bahwasannya kenapa Allah memerintahkan kita berjuang dengan harta terlebih dahulu bukan dengan nyawa kita. Maka dijawab,
Karena orang berjuang dengan harta itu lebih berat daripada dengan nyawa. Banyak orang berjuang rela memberikan tenaganya, waktunya, bahkan nyawanya. Tapi kalau sudah berbicara masalah harta, itu begitu sangat sulit sekali. Sampai dikatakan bahwasanya orang yang bersodako itu akan melewati 70 syaitan. Artinya orang kalau mau bersodako ini halangannya, syaitannya luar biasa. Sampai dikisahkan suatu saat, ada seorang ulama, dia mengajar, kemudian menjelaskan bahwasanya orang yang bersodako itu nanti akan melewati 70 syaitan. Setelah selesai kajian, ada seorang laki-laki berdiri, wahai ulama, tunggu sebentar, saya akan mengalahkan 70 syaitan. Setelah itu, laki-laki ini pulang, dan rumahnya kebetulan tidak jauh dari majelis taklim tersebut. Kemudian dia dengan pedenya berkata, saya akan mengalahkan 70 syaitan dengan bersedekah. Sesampai dia di rumah, dia mengambil uangnya. Kemudian dia akan keluar dari rumahnya, tiba-tiba istrinya bertanya, mau kemana bang? Saya mau ke majelis taklim di depan. Lalu istrinya tanya lagi, itu ada uang di tanganmu? Oh iya. Mau digunakan untuk apa? Untuk bersedekah. Kata istrinya, bang, uangnya disimpan saja. Lalu si abang berkata juga, loh bukannya yang kita simpan uang ini ada. Kemudian si istri berkata lagi, bang jangan sampai gara-gara uang kita ribut rumah tangga kita. Setelah itu akhirnya suaminya pun tidak jadi untuk bersedekah. Diletakkan uangnya kembali di laci. Kemudian dia berangkat menuju majelis taklim. Lalu ulama itu berkata, bagaimana sudah bisa mengalahkan 70 syaitan? Demi Allah, wahai ulama, saya tadi sudah mengalahkan 70 syaitan, tapi ibunya syaitan ada di rumah saya, katanya. Artinya dia sebetulnya bisa bersedekah, tapi ada yang menghalanginya, yaitu adalah istrinya. Itu terkadang kita bisa mengalahkan daripada syaitan-syaitan itu, tapi terkadang di tempat kita ini ada orang-orang yang menghalangi kita untuk bersedekah. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang intinya apa yang Al-Bagir sampaikan ini adalah bagaimana kita sangat dianjurkan untuk bersedekah dengan apa yang kita miliki, karena sungguh harta yang kita miliki, kata Nabi Muhammad SAW, adalah harta yang kita sedekahkan. Nah sekarang bertanya, Ustaz, bagaimana agar kami mudah bersedekah? Kayaknya sedekah itu agak berat. Walaupun orang kaya kadang-kadang untuk bersedekah itu berat. Kita jawab, iya. Bersedekah itu memang berat, walaupun itu orang kaya untuk mengeluarkan cuma 5.000 saja di hari Jumat aja kadang-kadang berat. Nah, di sini ada dua cara agar bagaimana kita mudah untuk bersedekah. Yang cara yang pertama adalah agar kita mudah bersedekah dengan kita jangan memakai rumus matematikanya manusia. Artinya kalau kita memakai rumus matematika manusia, 1 kurangi 1 adalah 0. Tapi kalau kita menggunakan matematikanya Allah, engkau keluarkan 1, kata Allah, aku ganti 10. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW akan diganti sampai 700 kali lipat, sampai lipat ganda, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW mensabdakan, mana koson malun min sodakotin bal yasdad. Tidak akan berkurang rezekinya orang yang bersedekah, tapi kata Nabi bertambah, dan bertambah. Di dalam kitab Muhammad Insanul Kamil, karangan Abu Ya Maliki, dijelaskan, Nabi Muhammad SAW apabila ingin berbicara sesuatu yang penting, Nabi ulangi sebanyak 3 kali. Dan sedekah ini Nabi ulangi 3 kali untuk memberitahu kepada kita bahwa sedekah ini sangat luar biasa. Dengan bersedekah, maka apapun hajat-hajat kita, termasuk kita kalau rezekinya sedang susah, dengan sedekah maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, cara bersedekah adalah jangan pakai matematika manusia, tapi pakailah matematika Allah. Kita keluarkan 1 akan diganti 10 kali lipat minimal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kedua, cara agar kita mudah bersedekah adalah dengan kita setiap bersedekah meyakini ini untuk saya, bukan untuk orang yang kita berikan uang itu kepadanya. Memang di saat kita bersedekah, orang yang kita bantu itu yang membutuhkannya. Tapi sungguh nanti di akhirat kita akan mengetahui sedekah yang kita keluarkan ini adalah untuk kita. Al-Bagir ingat Habib Qures Baharun, MR, Kuningan. Beliau pernah menceritakan di saat beliau menemani Abu Yabib Hasan Baharun untuk mendatangi rumah seorang. Kemudian orang yang didatangi ini oleh Abu Yabib Hasan Baharun diberikan proposal.
Sudah janjian dari jam 8, ditunggu sampai 3 jam baru datang. Di saat datang, dia masuk ke rumah dengan mobilnya, tidak menyapa Abuya bin Hasan Baharun, dan Abu Quraish Baharun sangat marah saat itu. Sampai turun kemudian ditanya, Abuya ada apa datang ke rumah saya? Abuya bin Hasan Baharun memberikan proposal untuk kepentingan pondok pesantren Dalwa, karena sebelumnya sudah ada perjanjian bahwasanya orang ini akan membantu. Lalu dibawalah proposal oleh Abuya bin Hasan Baharun. Kemudian laki-laki ini berkata dengan entengnya, Abuya, kalau Abuya tidak bisa bangun pondok, nggak punya uang, tidak usah membangun pondok dulu, sampai harus minta-minta seperti ini. Habib Quraish Baharun marah, sudah mau dipukul oleh Habib Quraish Baharun. Abuya Hasan melihat, akhirnya disuruh tunggu di luar. Setelah selesai, orang ini datang kepada Abuya bin Hasan Baharun, Abuya, ini saya kasih uang 20.000, ini bukan untuk saya menyumbang pondok pesantren, tapi ini untuk mengganti uang bensin Abuya datang ke rumah saya. Dan Abuya bin Hasan Baharun orang mulia, seorang wali Allah, tidak marah. Kemudian keluar menemui Habib Quraish Baharun. Kemudian Habib Quraish berkata, Abuya kenapa tidak marah diperlakukan seperti itu? Lalu Abuya bin Hasan Baharun menjawab, Habib Quraish bertanya lagi, Abuya, apakah Abuya tidak malu di saat meminta-minta seperti ini? Kata Abuya bin Hasan Baharun, demi Allah wahai Quraish, kalau saya minta untuk diri saya sendiri, saya malu. Tapi saya meminta ini adalah untuk pondok pesantren, kata beliau. Lalu setelah menutup cerita ini, Habib Quraish Baharun mengatakan, demi Allah, tidaklah kita yang bersodakoh memberikan uang untuk orang lain, apalagi untuk pesantren, demi Allah nanti di akhirat kita akan bersyukur kepada orang yang kita berikan uangnya kepadanya, kita yang bersodakoh dengannya. Kenapa? Karena apa yang kita keluarkan diganti Allah lebih banyak dan lebih besar lagi. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, ada kisah daripada Nabi Muhammad SAW di saat Nabi di majelis ta'lim sedang duduk. Ada sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, saya sudah 3 hari 3 malam belum makan. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya dengan istrinya Sayyidah Aisyah, karena masjid Nabi dengan rumah itu begitu dekat, bahkan menempel. Wahai Aisyah, adakah makanan di rumah kita? Demi Allah wahai Rasulullah, 1 biji kurma saja tidak ada. Tidakkah ada uang? Tidak ada wahai Rasulullah. Nabi tidak memiliki makanan, tidak memiliki uang, tapi Nabi tidak berkata saya tidak punya apa-apa. Nabi berdiri dari kursinya, kemudian Nabi berkata, wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang bisa membantu orang ini, maka bantulah. Lalu ada salah satu seorang sahabat Nabi mengangkat tangannya, wahai Rasulullah, saya yang akan membantu memberi makan orang ini. Dari hikmah cerita ini, apalagi mendengar cerita ini daripada guru kita Buya Yahya, beliau mengatakan, kalau kita diminta tolong oleh orang dan kita tidak bisa membantunya, jangan mengatakan saya tidak bisa, tapi arahkan kepada siapa orang ini bisa mendapatkan bantuan. Termasuk kalau kita ingin membantu orang, kok orang kita tidak bisa membantunya, maka